Ngeri, Erling Haaland cetak 5 gol. Presiden Prancis ajak Mbappe makan malam. Pelatih Inter Milan diincar Barcelona. Zidane masuk radar Sir Jim Ratcliffe. MU akan jual rugi Anthony. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari ajang Piala FA, Leicester City sukses mengalahkan tuan rumah Bournemouth dengan skor 1-0. Gol klub berjuluk The Foxes pada laga ini dicetak oleh Abdul Fatawu di masa extra time, tepatnya menit ke-105. Atas hasil ini, Leicester City lolos ke babak keempat Piala FA 2023-24. Pada pertandingan lain, Newcastle United juga meraih kejayaan usai mengalahkan Blackburn Rovers melalui drama adu penalti. Skor sama kuat 1-1 selama 90 menit plus 2 kali 15 menit. Newcastle lebih dulu unggul lewat gol Anthony Gordon sebelum tuan rumah menyamakan skor melalui semi. Dalam babak adu penalti, The Magpies menang 4-3 atas The Rovers. Manchester City melumat Luton Town pada babak kelima Piala FA di Stadion Kenilworth Road, Luton, Rabu 28 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Pasukan Pep Guardiola menang 6-2 atas Luton. Erling Haaland mencetak 5 gol, masing-masing di menit ketiga, 18, 40, 55, dan 58. Sedangkan 1 gol lainnya dicetak Mateo Kovacic. Luton sendiri hanya mampu mencetak 2 gol yang diborong oleh Jordan Clark. Kylian Mbappe diketahui menemui Presiden Prancis Emmanuel Macron dan keluarga kerajaan Qatar Selasa 27 Februari malam waktu setempat. Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ikut dalam pertemuan makan malam tersebut. Tidak ada bocoran soal pertemuan tersebut. Namun menurut laporan Cadena SIR, tak ada topik tentang masa depan Kapten Timnas Prancis dalam pertemuan itu. Jurgen Klopp mengungkapkan Thiago Alcantara bisa melewatkan sisa musim karena cedera baru di Liverpool. Thiago hanya tampil 1 kali sebagai pemain pengganti musim ini. Sang gelandang sempat dimainkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-85 saat Liverpool dikalahkan di Arsenal awal bulan ini. Namun sang gelandang mengalami masalah otot pada pertandingan itu, dan Jurgen Klopp awalnya berpendapat bahwa itu bukan cedera yang sangat besar. Sebuah kabar buruk disampaikan Mauricio Pochettino. Pelatih Chelsea itu mengonfirmasi bahwa Christopher Nkunku harus menepi lagi akibat cedera. Cedera terbaru Nkunku didapat saat main di laga Chelsea versus Liverpool pada ajang Piala Liga akhir pekan kemarin. Dalam konferensi persnya, Pochettino belum bisa memastikan seberapa parah kondisi cedera yang dialami oleh Nkunku. Dalam kesempatan ini, Pochettino juga memberikan gambaran terkait berapa lama Nkunku bakal absen. Ia memperkirakan sang striker akan menepi hingga 3-4 pekan. Winger Manchester City Jack Grealish kembali mengalami cedera. Peristiwa itu terjadi dalam laga putaran kelima FA Cup Luton Town versus Manchester City. Grealish diduga sempat menangis sehingga ditenangkan oleh rekannya Ruben Dias. Diketahui Grealish sempat cedera selangkangan saat separuh babak pertama melawan Copenhagen di babak 16 besar Liga Champions. Ia baru bisa kembali menjadi starter dalam laga melawan Luton Town. Namun sayang, lagi-lagi di pertengahan babak pertama, ia kembali merasakan sakit. Gary Neville merasa yakin bahwa Manchester United sudah mengambil keputusan terkait masa depan Erik ten Hag. Kedatangan Sir Jim Ratcliffe dan Ineos Group disebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Selain itu, Setan Merah juga disebut memiliki rencana untuk melakukan perombakan terhadap skuad yang dimiliki. Permasalahan finansial diklaim membuat manajemen klub itu untuk mempertimbangkan masa depan dari setidaknya 12 pemain. Mauricio Pochettino yakin dia akan mendapat dukungan dari pemilik Chelsea, namun mengakui masa depannya berada di luar kendalinya. Kekalahan di final Piala Carabao dari Liverpool meningkatkan pengawasan terhadap posisinya. Kekalahan di Wembley memicu kritik lebih lanjut terhadap Pochettino dan skuad mahalnya, termasuk komentar pedas dari Gary Neville, karena mereka gagal mengatasi tim tidak berpengalaman yang kehilangan sejumlah nama bintang. Pemain sayap Brighton and Hove Albion Kaoru Mitoma kemungkinan akan melewatkan sisa musim ini karena masalah punggung.
Kabar tak sedap ini disampaikan pelatih Brighton Roberto De Zerbi pada Selasa 27 Februari. Musim ini pemain berpaspor Jepang berusia 26 tahun itu telah mencetak 3 gol dan memberikan 6 assist dalam 26 penampilan di semua kompetisi. Sebelumnya, Mitoma juga telah melewatkan banyak pertandingan untuk Brighton dan timnas Jepang karena cedera pergelangan kaki. Kabar mengejutkan dirilis Football Espanya. Media Spanyol itu menyebut Barcelona kabarnya mulai mengincar pelatih yang saat ini menukangi Inter Milan, Simone Inzaghi, untuk menggantikan Xavi Hernandez yang akan pergi di akhir musim. Barcelona bahkan disebut harus bersaing dengan sejumlah klub Premier League yang juga berminat mendapatkan tanda tangan Inzaghi. Selain El Barca, Manchester United, Chelsea, dan Liverpool juga diberitakan tertarik menjadikan Inzaghi sebagai penerus Jurgen Klopp yang akan meninggalkan klub di akhir musim nanti. Barcelona telah mencoret nama Dani Alves dari daftar legenda klub. Setelah pekan lalu ia dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara karena kasus pemerkosaan terhadap wanita. Alves berada di sana bersama mantan rekan setimnya Lionel Messi, Gerard Pique, Jordi Alba, dan Sergio Busquets. Namun setelah hukuman tersebut, Barcelona jelas berpikir bijaksana untuk tidak menjadikan terpidana pemerkosa sebagai panutan. Mega bintang Inter Miami Lionel Messi kembali menorehkan prestasi luar biasa dalam karirnya. Ia baru saja menjadi orang kedua setelah Cristiano Ronaldo yang berhasil mengumpulkan 500 juta pengikut di Instagram. La Pulga kini bergabung dalam klub eksklusif bersama rival lamanya. Ronaldo saat ini masih memimpin dengan 622 juta followers. Hebatnya, jumlah pengikut Instagram Messi melampaui total gabungan semua tim dalam 5 liga olahraga utama Amerika: NBA, NFL, MLB, NHL, dan MLS. Sir Jim Ratcliffe kabarnya sudah mencari calon manajer baru untuk Manchester United. Diberitakan diario AS, Zinedine Zidane masuk dalam daftar manajer yang diminati pemilik baru MU itu. Perlu diketahui pelatih berkebangsaan Prancis itu masih nganggur. Kini Zidane digadang-gadang menjadi pengganti Erik ten Hag yang masih kesulitan di MU. Ada prediksi Sir Jim Ratcliffe bakal menggantinya di akhir musim. Legenda Manchester City, Sergio Aguero, membantah dirinya akan kembali merumput ke lapangan hijau bersama klub Liga Argentina Independiente. Terkadang ada hal-hal yang diciptakan. Saya tegaskan kembali bahwa ahli jantung mengatakan bahwa saya baik-baik saja. Yang penting saya dalam kondisi sehat. Namun saya harus menjalani banyak tes untuk kembali berlatih di level divisi utama. Sebagai informasi, penyerang berusia 35 tahun tersebut sudah tak merumput sejak Desember 2021. Hal menarik terlihat saat timnas Indonesia U16 mengadakan latihan. Ketika sedang melakukan pemanasan, alunan musik mengiringi para pemain berlatih. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto menyampaikan metode latihan ini memang sengaja dilakukan. Salah satunya adalah menghilangkan rasa cemas pemain saat berlatih. Intinya supaya pemain enjoy menikmati latihan. Walau belum sempurna, skuad Garuda Muda berlatih dengan baik walau intensitas cukup tinggi. Carlo Ancelotti menjelaskan alasan dia tak memainkan Arda Güler saat Madrid menaklukkan Sevilla 1-0. Senin 26 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, Güler sempat diperkirakan akan melakoni debut penuh di pertandingan kali ini. Namun, Ancelotti punya rencana yang berbeda. Keputusan Ancelotti ini disebut-sebut membuat Güler kecewa berat, apalagi ini adalah hari ulang tahunnya. Tapi sang pelatih yakin pemain muda Turki itu bisa memahami keputusan taktikalnya. Jika memang kenyataannya adalah sebaliknya, Ancelotti mengaku tak peduli. Zinedine Zidane membuka kemungkinan untuk melatih di Italia pada masa depan. Dia mengaku suka Italia. Pria yang akrab disapa Zizou itu kerap dikaitkan dengan klub lamanya, Juventus. Sebagai pemain, ia membela klub beralias La Spezia Signora pada rentan 1996 hingga 2001 dan mempersembahkan 2 Scudetto. Kenapa tidak? Semuanya bisa terjadi. Saya akan senang untuk melatih di Italia suatu hari nanti. Masa depan Daniele Rugani jadi perbincangan setelah gol kemenangan yang disumbangkannya untuk Juventus lawan Frosinone pada Minggu 25 Februari malam waktu Indonesia Barat. Pasalnya, kontrak sang bek bersama Juve akan berakhir musim panas mendatang. Agen sang pemain Davide Torcia mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada tanda-tanda dari Juve untuk memperpanjang kontrak pemain 29 tahun tersebut. Sang agen mendorong pihak Juve untuk mendiskusikan pembaruan kontrak Rugani.
Barcelona setidaknya memiliki klausul pelepasan senilai 1 miliar pounds dalam kontrak Lamine Yamal yang masih berlaku hingga 2026. Namun, Football Espana melaporkan fans Barcelona tak perlu khawatir tentang masa depan Yamal di musim panas mendatang saat kontraknya di Blaugrana akan berakhir. Barcelona telah memiliki kesepakatan dengan agen Jorge Mendes untuk memperpanjang kontrak Lamine Yamal hingga 2030 pada akhir musim 2025, di mana dia berusia 18 tahun. Mantan striker timnas Jepang Shinji Okazaki yang merupakan bagian dari tim Leicester City saat memenangkan gelar Liga Premier pada tahun 2016 akan pensiun pada akhir musim. Pemain berusia 38 tahun ini mengumumkan melalui akun Instagram resminya bahwa ia akan gantung sepatu selepas musim ini berakhir. Sebagai informasi, pemain yang mencetak 50 gol untuk timnas Jepang itu kini bermain untuk Sint-Truiden di Belgia. Pemilik saham baru MU, Sir Jim Ratcliffe, sudah punya calon pelatih idaman MU di masa depan. Julian Nagelsmann dilaporkan telah diidentifikasi sebagai kandidat utama untuk menggantikan Erik ten Hag oleh Sir Jim Ratcliffe. Menurut Goal, Nagelsmann telah tertarik dengan prospek melatih The Red Devils sejak musim panas lalu, dan nampaknya ia mungkin mempunyai peluang untuk melakukannya karena pelatih asal Jerman itu diyakini menjadi target utama Ineos. Ex-pemain Barca Philippe Coutinho buka suara mengenai kans reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Sekarang ini, Coutinho tengah dipinjamkan Aston Villa ke klub Qatar Al Duhail SC sampai 30 Juni 2024. Coutinho pun mengatakan bahwa hanya ingin menikmati setiap momen yang ia jalani dalam karirnya saat ini. Coutinho menjelaskan, dirinya tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan atas karirnya sebagai pesepak bola. Saat ini dia ingin fokus pada apa yang sedang dijalaninya. Arsenal dan Liverpool mencetak banyak gol dalam beberapa pekan terakhir Liga Inggris. Sepanjang 2024, The Gunners menggila dengan 25 gol dan cuma dibobol 3 kali dalam periode ini. Liverpool juga banyak mencetak gol sejak 2024. Ada 21 gol yang dicetak The Reds dari 7 pertandingan Liga Inggris tahun ini. Pep Guardiola kemudian ditanya soal reaksinya saat Manchester City mencetak gol. Pep merasa yakin City tetap akan berada dalam persaingan gelar Liga Inggris musim ini. Sofyan Amrabat belum mampu membuktikan diri di Manchester United. Alhasil, klub berjuluk Setan Merah mau mengembalikan pemain asal Maroko itu ke Fiorentina setelah masa pinjaman selesai. Dengan kata lain, MU ogah mengaktifkan klausul pembelian permanen. Selain di MU, Amrabat hanya membuat 12 penampilan Premier League. Ada pula 5 aksi di Liga Champions dan 2 di Piala Liga Inggris. Manchester United dikabarkan akan menjual Anthony setelah gagal total selama 2 musim di Old Trafford. Dibeli dari Ajax dengan nilai fantastis 86 juta pounds, yang setara dengan 1,7 triliun rupiah. Pada Agustus 2022, Anthony tampil jauh di bawah harapan. Sepanjang 18 bulan terakhir, ia tampil di 70 laga dan hanya mencetak 9 gol. Dikutip dari Goal, manajemen MU siap mendengar tawaran klub lain yang tertarik membeli Anthony. Bahkan MU siap menjual winger 24 tahun itu dengan setengah harga dari nilai beli sebesar 86 juta pounds. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!